Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum dan kita sebagai warga negara Indonesia sudah pasti menjunjung hukum tersebut. Nah, adanya hukum itu sendiri itu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit dari mereka itu yang melanggar hukum dan tidak sedikit pula hal itu dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian. Nah, bagi mereka yang tidak bisa ditempuh dari jalur perdamaian, mereka juga bisa menempuh dalam jalur pengadilan. Nah, untuk langkah-langkah ini tuh dengan mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Nah, di sini saya akan memberitahu ke kalian bagaimana cara membuat surat gugatan itu sendiri. Nah, jadi isi dari sebuah gugatan sendiri itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kompetensi pengadilan, yang kedua identitas para pihak, yang ketiga posita atau dasar gugatan, yang terakhir adalah petitum atau tuntutan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai kompetensi pengadilan. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan sebelum kalian itu membuat surat gugatan adalah ke pengadilan mana surat itu akan dilayangkan. Nah, dalam surat gugatan itu sendiri itu tuh kompetensi ini tuh dicantumkan di bagian kepala gugatan atau di awal surat gugatan, yaitu pada bagian kepada yang terhormat pengadilan, misalkan pengadilan agama Surakarta misalkan. Nah, jadi di bagian ini format dan tujuan dari pengajuan gugatan Anda itu tadi itu disampaikan ke pengadilan. Dan ini tuh secara hukum pada prinsipnya sebuah gugatan itu tuh diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya itu tuh meliputi tempat tinggal dari tergugat. Misalkan ya, si tergugat itu tinggalnya di Solo atau di Surakarta dan si penggugat itu ada di Karanganyar, maka surat gugatannya itu tuh dilayangkan di pengadilan Surakarta atau Solo itu karena sesuai tempat tinggal tergugat gitu. Pembahasan yang kedua mengenai identitas para pihak. Nah, di penulisan identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat yang mana merupakan syarat formil yang wajib dicantumkan. Jadi data identitas itu tuh wajib minimal itu tuh meliputi nama lengkap, alamat, kayak gitu. Tapi penggugat itu juga boleh menambahi keterangan lain kayak misalkan tempat tanggal lahir, data pekerja, agama, umur, dan lain-lain. Nah, di data ini tuh dapat bersumber dari kartu keluarga, KTP, kayak gitu-gitu. Jadi sebelum kalian mendaftarkan gugatan ini ke panitera, jadi surat gugatan ini tuh sudah harus ditandatangani oleh penggugat. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu posita atau dasar gugatan. Jadi di dasar gugatan ini tuh merupakan isi dari dalil-dalil, alasan-alasan atau dasar-dasar yang diajukan penggugat untuk menuntut haknya. Jadi ini tuh merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan nanti. Jadi misalkan kalian sebagai penggugat, maka kalian harus mencantumkan dasar gugatannya itu secara kronologis. Jadi kalian bisa menjelaskan mulai dari awal permasalahan itu tadi sampai dengan terjadinya permasalahan itu tadi. Nah, kalian itu juga bisa memberi bukti sebagai dasar gugatan kalian tadi, karena posita itu sendiri itu merupakan dasar dan fakta yang mana hal ini tuh harus sesuai dengan fakta dari sebab-sebab tuntutan kalian. Jadi misalkan di sini mengenai gugatan cerai ya. Nah, dalam dasar gugatannya itu kalian bisa isi alasan kalian itu menggugat cerai, yaitu misalkan karena KDRT, perselingkuhan, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini adalah petitum atau tuntutan. Tuntutan sendiri itu merupakan pokok-pokok tuntutan kalian sebagai penggugat, yaitu deskripsi yang menyebutkan satu-satu pernyataan yang dinyatakan dan dibebankan ke tergugat. Jadi di sini kalian meminta ke pengadilan tentang apa yang kalian inginkan terhadap tergugat. Jadi isi petitum ini sendiri tuh berisi permintaan ke pengadilan supaya pengadilan itu tuh memutuskan hak
kalian sebagai penggugat atau menghukum tergugat. Gitu. Nah, yang terakhir, supaya surat gugatannya itu sah, kalian jangan lupa menandatangani surat ini di atas materai. Jika kalian mengajukannya secara langsung, maka kalian yang bertanda tangan. Tetapi kalau yang mengajukannya adalah kuasa hukum kalian, maka yang tanda tangan adalah kuasa hukum kalian. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diambil pembelajaran dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.